Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum Bu Nurmalia, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu Nurhasna sendiri bagaimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oh ya, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu sering melamun saja. Kalau boleh tahu Ibu kenapa ya? Iya, Bu. Saya ada sedikit masalah ini. Ibu ada waktu tidak? Saya ingin sharing sesuatu dengan Ibu tentang siswa saya. Mungkin nanti ada solusi dari Ibu Nurhasna. Iya Bu Nur, saya ada waktu kok. Sekarang saya lagi punya waktu luang. Silakan Bu Nur ceritakan dengan senang hati, saya akan mendengarkan. Begini, Bu. Ada satu peserta didik saya di kelas. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya. Dia tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Oh begitu. Jadi Ibu punya permasalahan bahwa Ibu itu punya seorang murid yang suka mengganggu teman. Kemudian juga dia juga tidak mau belajar dan sering tidak hadir ke sekolah. Begitu ya, Bu? Iya, benar sekali Bu Nurhasna. Jadi Bu Nurmalia dari percakapan kita kayak pada sore ini kira-kira apa yang Ibu harapkan? Gini Bu, saya berharap dari percakapan ini dengan Bu Nurhasna, saya bisa mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk merubah sifat atau perilaku siswa tersebut supaya bisa menjadi lebih baik. Setidaknya siswa tersebut tidak mengganggu temannya yang mau belajar. Jadi harapan Bu Nurmalia anak tersebut bisa berperilaku baik dan tidak mengganggu temannya lagi ya, Bu? Iya Bu Nurhasna. Sekarang yang ingin saya tanya, kira-kira indikator siswa yang baik itu menurut Ibu yang seperti apa sih? Menurut saya, Bu, indikator yang baik itu yang pertama dia tidak mengganggu temannya. Ya, kemudian saling menghargai, saling tolong menolong dan mempunyai empati yang tinggi kepada temannya. Baik, dari paparan Ibu tadi, indikator baik yang baik itu yang pertama tidak mengganggu teman. Nah, kira-kira menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu lakukan agar bisa merubah perilaku anak tersebut agar bisa mencapai indikator yang Ibu maksud? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut. Mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapatkan pada saat saya mengajar. Jadi saya harus mengetahuinya dulu. Langkah yang kedua, saya akan mencoba melakukan kesepakatan kelas dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kemudian tujuan dan manfaatnya. Apa dengan demikian siswa akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri sehingga disepakati. Itu misalnya tentang disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu dan lain-lain. Jadi, dengan membuat kesepakatan kelas, hasil dari pendapat mereka, saya harapkan mereka bisa bertanggung jawab dengan hal-hal tersebut. Kemudian, selanjutnya, saya akan menceritakan kisah-kisah tentang keteladanan Rasulullah, sehingga dari cerita tersebut, siswa dapat memahami dan mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Gitu, Bu. Baik, Bu Nurmalia. Berarti berdasarkan penjelasan Ibu tadi, luar biasa langkah-langkah yang akan Ibu ambil. Nah, kalau bisa saya simpulkan tadi, Bu Nurmalia tadi mengatakan langkah yang pertama yang akan Ibu lakukan itu adalah melakukan pendekatan secara personal ya, Bu ya. Iya, Bu. Kemudian terhadap siswa yang kemungkinan dia itu melakukan hal-hal yang tidak Ibu inginkan karena kebutuhan dasar manusia itu bila belum terpenuhi. Nah, yang kedua, Ibu tadi mengatakan Ibu akan membuat kesepakatan kelas di mana ini bersumber dari kesepakatan siswa itu sendiri. Maka dengan begitu mungkin akan membuat mereka itu mau bertanggung jawab lebih akan hal tersebut yang kemudian yang ketiga, memberi motivasi maupun contoh yang baik
Nah, di mana Ibu akan menceritakan tentang kisah-kisah Rasulullah sebagai teladan yang baik untuk mereka teladani. Bukan begitu ya, Bu, ya? Iya, Bu Hasna. Jadi, dengan demikian, akan menimbulkan budaya positif di lingkungan sekolah dan di ruang kelas gitu, Bu. Oh iya, benar sekali, Bu. Mungkin dengan langkah yang akan Ibu lakukan tersebut, itu akan menimbulkan, budaya positif begitu ya, Bu? Kemudian jadi dari rencana tersebut, kira-kira kapan Ibu Nurmalia akan melaksanakannya? Ya, rencana saya, Bu, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat ini. Oh, kemudian nanti baru Ibu akan ceritakan tentang kisah-kisah teladan Rasulullah sebagai contoh yang positif ya, Bu? Iya, Bu Nur Hasna. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya tadi, Ibu akan melakukan kesepakatan kelas dalam waktu dekat nih. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang bisa Ibu tentukan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin, Bu Nur? Insya Allah di pertemuan besok akan saya lakukan, Bu. Baik, Bu Nurmalia, luar biasa semangatnya Ibu ya. Langsung Ibu laksanakan deh, yang semoga dengan langkah-langkah yang sudah Ibu Nurmalia rencanakan tadi itu bisa mengubah sifat maupun perilaku siswa tersebut yang menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari perbincangan kita tadi, apa yang bisa Ibu dapatkan, Ibu? Ya, Bu, terima kasih sebelumnya Bu Nur Hasna. Pada sore ini saya sudah mendapatkan solusi tentang anak didik saya yang berperilaku tidak baik, malas belajar, dan jarang masuk sekolah. Saya juga lebih mengerti langkah-langkah untuk menghadapi anak yang punya permasalahan tersebut. Sekali lagi terima kasih Bu Nur Hasna, obrolannya sangat bermanfaat bagi saya. Ya, Bu Nurmalia, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga rencana ataupun langkah yang akan Ibu lakukan ini berjalan dengan baik ya, Bu. Ya sudah, Bu, kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin lain kali nanti kita bisa berbincang lagi dengan permasalahan yang Ibu hadapi yang lain tentunya. Assalamualaikum, Bu Nurmalia. Waalaikumsalam Bu Nur Hasna. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia.